Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, kita kembali lagi di obrolan pagi ini di hari yang luar biasa, hari yang spesial. Dan saya juga menghimbau untuk seluruh pemirsa Opini harus dikontrol makannya ya. Jangan mentang-mentang sudah berpuasa 30 hari ini semuanya dihajar. Mau makan rendang, makan pempek, makan opor, semuanya dihajar. Ingat ya, kolesterol harus dijaga, kesehatan harus selalu dijaga. Kita kembali lagi bersama narasumber kita, ada Bapak Ustadz Rozian. Nah, kita bercerita kembali lagi nih Pak Ustadz untuk pada saat zaman Rasulullah dahulu kala merayakan hari kemenangan. Tadi kan Pak Ustadz sudah bercerita kepada kita mengatakan bahwa pada saat zaman dulu Rasulullah itu menggunakan baju spesial beliau. Spesial. Baju dari Yaman dari bahkan. Yaman begitu ya. Ya, jadi betul begitu. Makanya sekali lagi kita ingatkan tidak harus terbaru. Ini di Indonesia diterjemahkan terbaru, padahal terbaik, bukan terbaru gitu. Kalau terbaru ya kalau mampu dan bisa ya Alhamdulillah Pak Ustadz ya. Kalau tidak jangan memaksakan diri, karena hakikatnya bukan terletak pada baju baru tadi, tapi adalah semangat yang baru, power yang baru, kehidupan yang baru begitu. Kemudian memakai parfum, wangi-wangian. Jadi Rasul begitu. Artinya apa ini? Islam juga memperhatikan ya estetika, keindahan, kerapian, kebersihan pada hari kemenangan itu begitu. Jadi pakai parfum. Tapi ya kita ingatkan pakai parfumnya tak usah berlebihan. Benar. Jangan mentang-mentang disuruh pakai parfum satu botol habis gitu. Apalagi perempuan, ibu-ibu kan cukup ngambil sunnahnya saja. Ini kadang-kadang ada orang tuh pakai parfum botol habis terus sekali pakai disiram semua sehingga orang lewat di depannya itu apa ya tidak nyaman juga, mabuk. Bukan wangi lagi. Jadi begitu, itu pertama. Yang kedua, Rasulullah itu pada zaman dahulu itu pada beliau hidup dalam merayakan kemenangan itu beliau makan terlebih dahulu pada hari Idul Fitri itu, disunahkan makan terlebih dahulu ya sebelum beliau pergi sholat Id. Jadi sunnah makan dulu. Oh, sunnah makan dulu. Makan dulu. Pergi sebelum sholat itu sunnah makan dulu ya. Beda dengan Idul Adha. Ini kan begini, umat Islam kan ada dua hari raya ya. Dua hari raya. Ada Idul Adha, hari raya kecil, ada hari raya besar. Kalau hari raya kecil itu adalah hari Jumat. Hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat adalah hari raya kecil. Hari raya kecil, berlebaran hari itu, berhari kemenangan juga. Cuma Jumat, mingguan, hari mingguan. Nah, ada hari raya Idul Akbar, hari besar, ini Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, Rasulullah itu kalau pada Idul Fitri beliau makan terlebih dahulu sebelum pergi sholat Id. Tapi kalau di Idul Adha beliau menahan makan dulu sampai selesai sholat Idul Adha itu dilaksanakan. Baik. Jadi artinya pemirsa kita ingatkan bahwa memang pada hari kemenangan ini sungguh spesial, luar biasa. Rasul sampai mengatakan makan terlebih dahulu, sarapan ya. Atau Rasul itu minimal beberapa butir kurma begitu kan. Kalau kita menyesuaikannya lah, kalau kita beberapa lontong ya, apa empek-empek tadi, silakan jangan ditahan dulu ya, jangan ditahan. Karena kita sudah menahan 30 hari lebih kurang ya. Jadi pada pagi hari ini jangan lagi ditahan. Nah, jangan tahan, tapi tetap dalam kontrol. Jangan berlebihan tadi itu ya. Balas dendam itu tadi ya. Balas dendam ya, selama ditahan semua hanya di-close semua, akhirnya dampaknya negatif juga. Jadi hari makan-makan. Jadi kata Rasulullah, ya al-fitru yauma yuftirun nas. Hari raya kemenangan Idul Fitri itu adalah hari makan minumnya orang beriman, makan minumnya manusia, maka tidak boleh lagi ditahan. Bahkan haram hukumnya puasa, tidak hanya disunahkan makan pada pagi harinya itu, tapi juga haram berpuasa pada hari itu. Artinya kan Rasulullah juga memperhatikan tentang bagaimana kita juga suplai makanan itu penting. Benar. Gitu. Berarti memang benar-benar kita diajarkan untuk meraih kemenangan tadi dari subuh-subuh setelah sholat subuh silakan makan. Jadi pada saat mendengarkan ceramah Idul Fitri, sholat Idul Fitri, suasana hati tenang. Perut juga sudah kenyang gitu Pak Ustaz. Ya, makanya kalau ada ibu-ibu minta dengan suaminya untuk beli makanan untuk hari kemenangan, ya itu sah-sah saja. Itu hal yang biasa. Ya, apakah buat lemang, apakah buat lontong, apakah buat ya ketupat Bengkulu, ya. Silakan saja. Memang itu harinya makan minum. Nah, itu spesialnya hari kemenangan itu begitu. Nah,
ada juga nih Pak Ustadz, hari kemenangan kan untuk semua umat muslim Pak Ustadz. Iya, Nah, iya. bagaimana dengan saudara-saudara kita yang kategori mohon maaf untuk dari segi perekonomiannya mungkin belum memungkinkan untuk meraih kemenangan, tentunya ada zakat fitrah. Nah, ini kita akan juga kasih informasi juga untuk pemirsa opini. Mudah-mudahan di tahun depan juga zakat fitrah jangan sampai salah tata caranya. Oh iya. Nah, untuk zakat fitrah sendiri seperti apa Pak Ustadz? Iya, jadi begini. Kata Rasulullah, zakatul fitri tahratun lis-shaimin wa ta'matun lil masakin. Jadi fungsi zakat fitrah itu adalah untuk menyempurnakan puasa bagi orang yang berpuasa, siapapun dia, baik kaya miskin atau apa, menyempurnakan puasanya dari kekurangan dan untuk makanan orang-orang fakir dan miskin. Jadi artinya kan kita berpuasa ini kan mungkin ada kurangnya. Sebenarnya kan puasa ini kan tidak hanya menahan makan dari makan, minum ataupun hubungan suami istri dan lain-lain, tapi juga menahan diri hal yang merusak pahala puasa. Benar. Jadi merusak pahala puasa. Jadi ada dalam fikih kita ada muftirat yang membatalkan puasa seperti makan, minum dan lain-lain. Ada yang merusak pahala puasa. Merusak pahala puasanya, puasanya sah, tapi amalnya berkurang, pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Ibarat kalau berdagang itu balik modal lah kalau kata orang Bengkulu. Iya, balik untungnya modal, hilang, tapi modal kita balik. Gitu. Tidak ada hasilnya apa yang sangat, hanya lepas kewajiban. Lepas kewajiban. Nah, apa saja yang dapat merusak pahala puasa itu? Khamsatun asya' min tuhbitus shaum. Ada 5 hal yang dapat merusak pahala puasa itu. Dusta, berbohong, riba, ya, namimah, ya, kemudian fitnah, ya, dan an-nazru bisyahawat, melihat sesuatu yang dilarang dengan penuh syahwat. Kemudian juga adalah al-yaminul ghamus, sumpah palsu, dan ini merusak pahala puasa. Nah, kalau seandainya kita berpuasa, seandainya sempat berdusta, sempat apa, kan kurang ibarat pahala puasa kita tuh. Ibarat kue itu sudah sumbing-sumbing gitu, sudah retak-retak itu ya. Tidak utuh lagi bentuknya. Maka puasa kita yang kurang-kurang pahala jadi disempurnakan dengan zakat fitrah. Disempurnakan zakat fitrah itu begitu. Makanya kata Rasulullah, ada batasannya zakat fitrah itu. Membayar zakat fitrah itu harus paling lambat maksimal sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Oke, berarti sekitar setelah subuh atau bahkan di jam 6 pagi itu masih boleh bisa, ya, masih bisa. Dalam fikih itu bahas itu minimal imam mengangkat tangan takbir ketika sholat itu batas akhir. Artinya kalau sebelum itu pagi-paginya itu masih bisa sebelum sholat. Jadi kita sebelum ke masjid atau ke lapangan sholat id kita cari orang-orang yang memang tepat sasaran zakat fitrah masih boleh. Masih bisa dan sah dan itu diterima. Jadi kalau saya ngomong begitu. Faman addaha qabla shalah fahiya shadaqatun maqbulah. Siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat id laksanakan paling lambat begitu, itulah zakat fitrah yang diterima, dapat menyempurnakan puasa tadi itu. Waman addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Tapi siapa yang membayarnya sesudah sholat id baru mau bayar, terlambat. Itu tidak lagi zakat fitrah tapi sedekah biasa. Pahala juga tapi sedekah. Belum zakatnya udah pahala biasa, kita bersedekah biasa. Baiklah Pak Ustadz, kita tahan lagi obrolan ini Pak Ustadz. Untuk di hari kemenangan ini tentunya pemirsa opini jangan kemana-mana, opini akan kembali lagi setelah beberapa yang akan lewat berikut ini.